Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Putra, CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sekaligus menjadi peserta latar BPSDM Kemendagri, Gelombang 1, Kelompok 4, Kelas A9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal terkait pembelajaran modul 2 agenda 1, yaitu analisis isu kontemporer dan pengelolaan konflik kepentingan. 1. Latar belakang pembelajaran. Berdasarkan modul, konflik kepentingan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya korupsi. Data dari KPK menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020 sampai 2024 terdapat ribuan kasus korupsi yang melibatkan berbagai sektor publik. Konflik kepentingan terjadi ketika seseorang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan publik, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memiliki integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. 2. Analisis isu kontemporer. Dalam modul analisis isu kontemporer, dijelaskan bahwa ASN harus mampu memahami perubahan lingkungan strategis yang meliputi 1. Perkembangan teknologi, 2. Globalisasi, 3. Dinamika sosial dan politik. Isu kontemporer adalah isu yang aktual, berdampak luas, menjadi perhatian publik. ASN harus mampu 1. Mengidentifikasi isu, 2. Menganalisis penyebab, 3. Menentukan solusi. 3. Pengertian konflik kepentingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 17 Tahun 2024, konflik kepentingan adalah kondisi pejabat yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan. Pengelolaan konflik kepentingan merupakan upaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil telah objektif atau profesional. 4. Jenis konflik kepentingan. Dalam modul dijelaskan terdapat 2 jenis konflik kepentingan. Yang pertama, konflik kepentingan aktual. Terjadi secara nyata dalam pengambilan keputusan. Contohnya, pejabat menilai perusahaan milik keluarganya. 2. Konflik kepentingan potensial. Belum terjadi, tetapi berpotensi terjadi di masa depan. Contohnya, pejabat yang memiliki rencana bisnis terkait kebijakan yang dibuat. 5. Sumber konflik kepentingan. Sumber konflik kepentingan berasal dari kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan antara lain 1. Kepentingan bisnis atau finansial. 2. Hubungan keluarga atau relasi. 3. Kepentingan jabatan atau karir. 4. Tekanan dari pihak lain. Sumber-sumber ini dapat menyebabkan ASN tidak objektif dalam pengambilan keputusan. 6. Tujuan pengelolaan konflik kepentingan. Pengelolaan konflik kepentingan bertujuan untuk yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersih. 2. Mencegah penyalahgunaan wewenang. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Memperkuat pengawasan internal. 5. Meningkatkan kesadaran ASN. 6. Mendorong partisipasi masyarakat. Dari pembelajaran ini, saya memahami bahwa ASN harus memiliki integritas tinggi, mampu mengidentifikasi potensial konflik kepentingan, dan mengutamakan kepentingan publik. Selain itu, analisis isu kontemporer membantu ASN untuk berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa analisis isu kontemporer sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Konflik kepentingan merupakan risiko yang harus dikelola dengan baik. ASN harus profesional, netral, dan berintegritas. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.